Mohon maaf ya, sudah beberapa hari Mimin tidak upload lagi. Kuota internet Mimin habis dan gak bisa beli lagi karena Mimin tidak punya uang, dan tidak dapat penghasilan apa-apa dari YouTube. Jujur, ini sangat memalukan, sekali lagi mohon maaf ya. Bab 746. Apakah kamu tidak mengenali saudara ini? King Zuliu adalah gadis yang kuat. Dia tidak keberatan Jack Ma berselingkuh dengan gadis lain, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Tapi satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Jack Ma dan Rose Long berkumpul. Bagaimanapun, Rose Long adalah saudara tirinya. Apalagi ayah Rose Long, tentu saja ayahnya, adalah orang yang membunuh ibunya dengan tangannya sendiri. Dia tidak bisa melihat pria yang sangat dia cintai, bersama putri musuhnya. Bai Sue terkejut ketika dia mendengar King Zuliu berkata bahwa ayah Nona Long adalah pembunuh ibunya. Dan setelah King Zuliu mengatakan ini, dia dengan tegas memperingatkannya untuk merahasiakannya dari Jack Ma, dan tidak pernah memberitahu Jack Ma tentang hal itu. Putri Salju setuju. Setelah Bai Sue memanggil Jack Ma, dia mengetuk pintu King Zuliu, mencoba menghiburnya. Tetapi King Zuliu berkata di dalam kamar, "Xiao Bai, saudari baik-baik saja, dia hanya lelah dan ingin beristirahat." "Oke, saudari, kamu bisa istirahat, tapi jangan melakukan hal bodoh. Untuk Jack Ma, kamu tidak layak." Bai Sue membujuk. King Zuliu tidak menjawab kata-kata Bai Sue. Bai Sue menghela nafas ringan dan pergi ke dapur, berniat memasak semangkuk mie untuk King Zuliu. Lagi pula, ketika King Zuliu kembali dari perusahaan, dia tidak makan satu suap pun. Di dalam ruangan, King Zuliu memeluk lututnya dan duduk di tempat tidur, matanya memerah, menatap keluar jendela dengan bingung. Pada saat ini, dia tidak berdaya seperti gadis kecil. Dalam benaknya, dia telah memikirkan sebuah pertanyaan, seberapa jauh Jack Ma dan Rose Long telah berkembang. Dia dengan jelas memperingatkannya, mengapa dia begitu dekat dengan Rose Long. Mungkinkah dia sama sekali tidak peduli dengan kata-katanya sendiri? Memikirkan hal ini, King Zuliu merasakan sakit yang menusuk di hatinya. "Jack Ma, aku mengizinkanmu bergaul dengan wanita lain, tetapi mengapa kamu ingin bergaul dengan wanita itu?" King Zuliu bertanya pada dirinya sendiri kesakitan. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi berantakan. Pada saat ini, Jack Ma sudah naik pesawat ke Jianghai dan duduk di kursi kelas bisnisnya. Pesawat membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mencapai Jianghai. Dia duduk di kursi besar, empuk, nyaman, tetapi pikirannya kacau balau. Dia tidak tahu masalah apa yang dialami Sister King Cheng. Membuatnya menangis. Dia tahu bahwa King Zuliu adalah wanita kuat yang tidak mudah menangis, tetapi apa yang bisa membuatnya menangis pastilah hal yang sangat penting. "Ya, Dr. Ma, kan? Kebetulan sekali." Tepat saat Jack Ma memejamkan matanya dan sedang memikirkan King Zuliu, sebuah suara terkejut datang. Jack Ma sudah mendengar siapa pemilik suara itu milik Hu Qiangjun. Jack Ma membuka matanya dan melihat Hu Qiangjun berjalan di sampingnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Jack Ma bertemu Hu Qiangjun, tanpa kejutan, hanya mengangguk ringan. Setelah Hu Qiangjun dirawat oleh Jack Ma, dia segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, dia menemukan bahwa jantungnya pada dasarnya telah pulih, yang mengejutkannya entah kenapa, dan sangat mengagumi keterampilan medis Jack Ma. Pada saat ini, dia berada di pesawat dan berencana pergi ke Jianghai untuk bertemu dengan beberapa teman, tetapi dia kebetulan melihat Jack Ma, dan segera datang untuk menyapa Jack Ma. Melihat bahwa Jack Ma bersikap dingin padanya, Hu Qiangjun tidak keberatan sama sekali, dan berkata, "Mas Enyi, kamu benar-benar luar biasa. Setelah kamu merawatku, tubuhku pulih dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Mas Enyi, kamu kembali ke Jianghai sekarang. Saya ingin menjadi tuan rumah, silakan makan dan nikmati kehormatannya." Jack Ma meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." Batuk, "Oke." Meskipun Hu Qiangjun melihat bahwa Jack Ma bersikap dingin padanya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, orang ini adalah penyelamatnya sendiri. "Ngomong-ngomong, Dr. Ma, bukankah Nona Su kembali bersamamu?"
Hu Qiangjun melihat sekeliling, tidak melihat sosok Nona Su, dan bertanya dengan ragu. Jack Ma telah menutup matanya dan mengabaikannya. Hu Qiangjun tersenyum malu-malu, berkata, aku tidak akan mengganggumu lagi, dan langsung kembali ke tempat duduknya. 2,5 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Jianghai. Jack Ma turun dari pesawat, naik taksi dan kembali ke rumah King Zuliu. Setengah jam kemudian, Jack Ma kembali ke rumah. Dia langsung membuka pintu dengan kunci dan memasuki rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat Bai Sue duduk di sofa, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Jack Ma, apakah kamu kembali? Segera, Bai Sue berkata dengan terkejut dan gembira. Dia berpikir bahwa Jack Ma tidak akan kembali, tetapi tiba-tiba, Jack Ma benar-benar kembali. Jack Ma juga tidak berniat mengagumi Bai Sue yang berpakaian indah, dan bertanya langsung, ada apa dengan Sister King Cheng? Aku tidak akan memberitahumu, kamu harus pergi ke kamarnya untuk menemukannya. Omong-omong, sudah kubilang, Sister King Cheng belum makan selama sehari, Bai Sue berkata dengan dingin. Jack Ma merasakan sedikit sakit di hatinya ketika dia mendengar bahwa King Zuliu belum makan selama sehari. Dia bergegas ke pintu kamar King Zuliu, mengetuk pintu dan berkata, kakak, ini aku kembali, buka pintunya. Bai Sue berdiri di ruang tamu, dia berpikir bahwa King Zuliu tidak akan membukakan pintu untuk Jack Ma. Lagi pula, setelah mengetuk selama sehari, King Zuliu tidak membukakan pintu untuknya, dan bahkan jika dia turun untuk membawa makanannya, dia tidak membukakan pintu. Tanpa diduga, Jack Ma hanya mengetuk pintu beberapa kali, dan pintu kamar terbuka, yang membuat Bai Sue tertekan untuk waktu yang lama. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Jack Ma melihat King Zuliu yang membuka pintu, dan bertanya dengan penuh perhatian. Jack Ma memperhatikan bahwa ekspresi King Zuliu sedikit kuyu, matanya sedikit merah, jelas dia benar-benar menangis. King Zuliu tersenyum tipis dan berkata, mengapa kamu kembali? Aku mendengar Xiao Bai berkata, kamu menangis di rumah, aku akan kembali menemuimu, saudari, ada apa denganmu? Kata Jack Ma. King Zuliu menatap Bai Sue dalam-dalam yang berdiri di ruang tamu, dan tersenyum ringan, kamu mendengarkan omong kosong Xiao Bai, apa yang bisa aku lakukan? Aku baik-baik saja. Kakak, kamu pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku adalah saudaramu tersayang, apakah kamu masih bersembunyi dariku? Jack Ma meraih tangan King Zuliu dan bertanya dengan prihatin. Tanpa diduga, King Zuliu mengambil tangannya dan berkata, kakak, saudari, tidak apa-apa. Melihat King Zuliu mengambil tangannya, Jack Ma merasakan tusukan di hatinya. Dia bisa merasakan King Zuliu menolaknya. Ini tidak ada sebelumnya. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Dia meraih tangan King Zuliu lagi, sangat mendominasi. Dao menarik miliknya ke dalam kamar, dan kemudian menutup pintu. Jack Ma menarik King Zuliu dan duduk di samping tempat tidur, memandang King Zuliu dengan sungguh-sungguh dan berkata, kakak, apakah kamu tidak mengenali saudaraku sekarang? Bagaimana bisa? King Zuliu tersenyum ringan, tapi senyumnya agak dibuat-buat. Apakah kakakku melakukan sesuatu yang salah? Katakan padaku. Jack Ma hampir menangis, dia menyalahkan dirinya sendiri. Bab 747 membujuknya. Melihat tatapan menyalahkan diri sendiri Jack Ma, King Zuliu masih menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saudaraku, kamu dapat kembali untuk melihat kakak perempuan sangat bahagia, kakak perempuan benar-benar tidak ada hubungannya, apakah kamu sudah makan? Makan. Dengan mengatakan itu, King Zuliu berdiri dan akan memasak. Namun, ketika dia bangkit dan pergi, Jack Ma tiba-tiba memeluk tubuhnya. Tubuh halus King Zuliu membeku di sana. Air mata jatuh dari matanya tak terkendali. Dia tidak bisa menahannya. Dia menangis. Dia awalnya ingin menarik garis yang jelas dengan Jack Ma, tetapi ketika Jack Ma kembali untuk melihatnya, hatinya meleleh lagi. Pada saat ini, ketika Jack Ma memeluknya, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Kakak, aku pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu acuh padaku. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Tolong beritahu aku, apa kesalahanku? Bisakah aku memperbaikinya? Jack Ma memeluknya,
berkata dengan tulus. Air mata menggenang di matanya. Dia tidak memiliki kerabat dalam hidupnya. Dia benar-benar menganggap King Zuliu sebagai keluarganya. Pada saat ini, dia merasakan penolakan King Zuliu terhadapnya, dan dia merasa sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Perasaan semacam ini seperti memiliki pisau yang memotong sebagian dari hatinya. Kakak, kamu tidak mendengarkan adikmu. Tiba-tiba, kata King Zuliu. Ah! Kakak, aku tidak mendurhakaimu, kata Jack Ma setelah berpikir sejenak. Kakak tidak akan membiarkanmu bergaul dengan Roslong, mengapa kamu ingin bergaul dengannya? King Zuliu berkata dengan berat. Pada saat ini, Jack Ma mengerti. Dia akhirnya mengerti. Ternyata hanya karena dia memakan cuka yang dia dan Long campurkan. Memang, malam itu, King Zuliu memperingatkan dirinya sendiri bahwa jika dia bersama Roslong, dia akan meninggalkannya. Pada saat ini, King Zuliu mengatakan ini, yang membuatnya mengerti bahwa inilah masalahnya. Namun, Jack Ma memiliki keraguan di hatinya. Dia berselingkuh dengan Yasmin Lin dan yang lainnya, dan Sister King Cheng tidak akan pernah membicarakan dirinya sendiri. Dan ketika dia dan Roslong semakin dekat, mengapa dia bereaksi begitu keras? Kakak, maafkan aku sangat dekat dengan Roslong akhir-akhir ini. Aku mengecewakanmu, aku tidak mendengarkanmu. Jack Ma meminta maaf. Mendengar permintaan maaf Jack Ma, King Zuliu berbalik dan memeluk Jack Ma. Dia menangis dengan getir, kakak perempuan cemburu, kakak perempuan tidak ingin melihatmu bergaul dengan wanita itu. Kakak, jangan khawatir, aku tidak akan pernah bergaul dengannya di masa depan. Ini hanya saudara perempuanku, bagaimana kamu tahu bahwa aku bergaul dengannya? Jack Ma berkata dengan beberapa keraguan. Kakak tidak bisa memberitahumu. King Zuliu menggelengkan kepalanya. Oke, saudari, karena kamu peduli aku semakin dekat dengan Roslong, maka aku akan menjauh darinya di masa depan. Jack Ma meyakinkannya, jika aku dekat dengannya lagi, maka aku akan dihukum. Tuhan mengalahkan. Tepat ketika Jack Ma hendak bersumpah, King Zuliu menekankan jarinya ke bibirnya dan berkata, saudaraku, kamu tidak perlu bersumpah. Aku percaya kamu. Ya, Jack Ma menghentikan kata-katanya. Saudaraku, izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa jauh Anda dan Roslong telah berkembang? Kata King Zuliu. Kakak, tidak ada yang terjadi dengan Roslong, kata Jack Ma. Tidak tidur. Tidak apa-apa. King Zuliu berkata dengan berat, aku tidak peduli dengan wanita mana kamu tidur, tapi dia satu-satunya, tidak. Jack Ma merasakan penolakan King Zuliu terhadap Roslong. Dia tidak mengerti mengapa King Zuliu menolaknya begitu banyak, jadi dia menganggukkan kepalanya, kakak, jangan khawatir, aku pasti tidak akan. Kakak, jangan sedih, oke. Sebenarnya, saya tidak ada yang benar-benar terjadi dengan Roslong. Nah, Xiao Bei bilang kamu belum makan selama sehari, aku akan mengambilkanmu semangkuk mie, dan kamu bisa istirahat di kamarmu. Mengatakan itu, Jack Ma menepuk pantatnya dengan ringan, dan kemudian meninggalkan ruangan. Pada saat ini, suasana hati King Zuliu jauh lebih baik. Sudut mulutnya, yang awalnya penuh dengan kesedihan, juga menunjukkan senyum tipis. Dia tahu bahwa pria ini pasti peduli padanya. Bahkan jika ada wanita jalang seperti Roslong yang menggodanya. Pada saat ini, Bai Sue diam-diam masuk ke kamar, meringkuk bibirnya dan berkata, kakak, kamu benar-benar memiliki seorang pria dan melupakan sahabatmu. Aku mengetuk pintumu selama sehari, tetapi kamu tidak membuka pintu. Sekarang, Jack Ma mengetuk pintu. Kamu membuka pintunya. Dan, sebelum dia membujukmu beberapa kali, kamu tersenyum. King Zuliu memukulnya dengan ringan, dan berkata dengan senyum tipis, dia baru saja menjawab teleponmu dan bisa kembali menemuiku. Apalagi yang membuatku tidak puas. Saudari, kamu sangat munafik. Sebelumnya, kamu tidak membiarkan aku memanggilnya. Sekarang, ketika dia kembali, kamu sangat bahagia. Ini benar-benar jarum di hati seorang wanita, kata Bai Sue dengan emosi. Apa yang kamu katakan itu benar, kamu bukan seorang wanita. King Zuliu memutar matanya ke arahnya dan berkata. Bai Sue tersenyum dan berkata,
Kakak, mengapa kamu tidak memberitahu Jack Ma bahwa ayah Roslong adalah musuh yang membunuh ibumu? Jika dia tahu, dia pasti akan membantumu untuk membalas dendam dan menjauh dari Roslong. Xiao Bai, aku tidak bisa memberitahunya. King Zuliu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kenapa? Bai Sue bertanya dengan bingung. Dia memiliki kebencian yang mendalam di pundaknya. Jika saya mengatakan kepadanya kebencian saya lagi, itu akan menjadi terlalu banyak tekanan baginya. King Zuliu menghela nafas pelan. Bai Sue berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan kebencian bibinya? Apakah itu cukup? King Zuliu bergumam, itu hanya bisa menungguku menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam ibuku. Bai Sue menghela nafas dan berkata dengan cukup emosional, dengan kata lain, kamu dan Jack Ma benar-benar memiliki penyakit yang sama. Keduanya dibunuh oleh ibu mereka, dan mereka semua melibatkan keluarga Super Beijing. Ini hanyalah takdir yang diberikan padamu oleh Tuhan. Iya. Kata-kata Bai Sue juga membuat King Zuliu sangat emosional. Dia dan Jack Ma benar-benar ditakdirkan. Mereka juga menanggung perseteruan berdarah pembunuhan ibu mereka. Apalagi mereka semua melibatkan keluarga super di ibu kota. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Kakak, bolehkah aku bertanya padamu? Tiba-tiba, Bai Sue berkata dengan misterius. Apa masalahnya? Bab 748 ini benar-benar terlalu banyak cinta atas teman. Jika Jack Ma benar-benar tidur dengan Roslong itu, apakah kamu benar-benar akan menyerah padanya? Bai Sue bertanya. Begitu Bai Sue menanyakan pertanyaan ini, King Zuliu langsung membeku di sana. Jika apa yang dikatakan Bai Sue benar, apa yang harus dia lakukan? Jika Jack Ma benar-benar tidur dengan Roslong, apakah dia benar-benar putus dengan Jack Ma? Pertanyaan ini benar-benar menghentikan King Zuliu. Melihat tampilan King Zuliu yang ragu-ragu dan rumit, Bai Sue tidak bisa menahan senyum dan berkata, kakak, sebenarnya, bahkan jika Jack Ma dan Roslong adalah apa yang terjadi, kamu enggan untuk menyerah padanya, kan? King Zuliu menghela nafas pelan, tampaknya diam-diam menyetujui kata-kata Bai Sue. Bai Sue memegang tangan King Zuliu dan berkata, saudari, sebenarnya, menurut pemahaman saya, hubungan antara Anda dan Jack Ma telah menyublim ke tahap kasih sayang keluarga, dan sulit bagi Anda untuk dipisahkan oleh kekuatan normal. Misalnya, pada siang hari ini, Anda masih sangat sedih, dan kesakitan, tetapi begitu Jack Ma kembali, suasana hati Anda membaik. Anda berkata, bagaimana Anda menyerah padanya? Hai. Kata-kata Bai Sue membuat King Zuliu menghela nafas pelan. Jika Putri Salju, mengapa tidak? Hubungan antara dia dan Jack Ma telah disublimasikan menjadi hubungan keluarga. Kekuatan biasa, bagaimana mereka bisa dipisahkan? Kakak, sebenarnya, aku cukup iri padamu. Ada jejak kecemburuan di wajah Bai Sue. Iri padaku. Kenapa? King Zuliu bertanya dengan bingung. Aku iri padamu, ada pria yang sangat kau cintai dan sayangi. Bai Sue berkata sambil tersenyum. King Zuliu meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, jangan iri pada saudara perempuan saya, jika Anda menyukai Jack Ma, maka saudara perempuan saya akan memberikannya kepada Anda. Potong, aku tidak mau. Jika aku menyambarnya, kamu mungkin merasa sangat tidak nyaman, kata Bai Sue sambil tersenyum. Mata King Zuliu bergerak, dan dia bercanda, sebenarnya, Xiao Bai, jangan sembunyikan dari saudara perempuanmu, kamu juga menyukai Jack Ma, kan? Lalu, mengapa kita tidak membaginya dengan saudara perempuan? Kakak, kamu benci itu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang membaginya denganmu, dan kamu benar-benar menganggapnya sebagai seorang kaisar? Bahkan berbagi dengannya, dia sedang bermimpi. Bai Sue tersipu dan meludah. Melihat wajah Bai Sue yang memerah, mengapa King Zuliu tidak tahu bahwa Bai Sue juga tertarik pada Jack Ma? Hanya saja wajah Bai Sue masih relatif tipis, sehingga tidak mudah untuk merebut seorang pria dari dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan ingin kamu bagikan? Pada saat ini, Jack Ma datang dengan semangkuk mie telur yang mengepul dan harum, dan bertanya sambil tersenyum. Desir. Ketika Jack Ma menanyakan hal ini, wajah Bai Sue memerah, dan King Zuliu tertawa dan berkata, Xiao Bai berkata, dia ingin berbagi denganmu denganku. Batuk.
Jack Ma menggerakkan sudut mulutnya dan terdiam. Wajah Bai Sue menjadi lebih merah, dia langsung memukuli King Zuliu dengan tinju kecilnya, dan berteriak malu, "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku mengatakan itu jelas milikmu sendiri." Cekikikan. King Zuliu tidak bisa menahan tawa, dan ranting-ranting yang tertawa bergetar, yang sangat menyentuh. Jack Ma berdiri di samping dengan canggung. Bai Sue sangat malu dengan ejekan King Zuliu, jadi dia memelototi King Zuliu dan berkata, "Kakak, kamu membencinya sampai mati," dan kemudian meninggalkan ruangan dengan wajah memerah. Begitu Bai Sue pergi, King Zuliu menutup mulutnya dan tertawa, terkikik, dan berkata, "Itu hanya lelucon, mengapa kamu harus peduli?" Jack Ma dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat penampilan King Zuliu yang optimis dan ceria lagi. Dia membawa mie telur ke King Zuliu dan berkata, "Kakak, Xiao Bei bilang kamu belum makan selama sehari, jadi aku akan memberimu makan." Mengatakan itu, dia memegang mie dengan sumpit dan ingin memberi makan King Zuliu. King Zuliu tersenyum dan berkata, "Oke, saya punya tangan dan kaki, makan saja sendiri." "Tidak, aku akan memberimu makan." Jack Ma berbicara dengan sangat kuat, dengan sedikit rengekan. King Zuliu tidak berdaya dan membiarkan Jack Ma memberinya makan. Keahlian memasak Jack Ma bagus, meskipun hanya mie telur biasa, masakan Jack Ma penuh warna dan rasa. Bai Sue berdiri di luar dan mendengar suara mati rasa yang datang dari kamar, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan masam, apakah ini terlalu tidak peduli dengan teman? Jack Ma kembali dari ibu kota setelah ribuan mil, yang menggerakkan King Zuliu sedikit, dan suasana hatinya segera membaik. Jack Ma tidak memberitahu King Zuliu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, agar tidak membuat King Zuliu khawatir. Pukul 10 malam. King Zuliu mandi, Jack Ma juga mandi, dan mereka berguling di ranjang yang sama. King Zuliu tidak bersama Jack Ma selama beberapa hari. Pertemuan kali ini adalah kayu kering alami dan api, jadi tidak perlu disebutkan secara detail. Bai Sue, yang tinggal sendirian di kamar sebelah, mendengar suara pemborosan datang dari kamar King Zuliu. Lagi pula, dia tidak terlalu muda lagi, dan dia belum punya pacar, jadi dia secara alami sangat menginginkan itu. Saat ini, bagaimana saya bisa tahan ketika saya mendengar suara dari sebelah? Setelah Jack Ma dan King Zuliu selesai, King Zuliu meletakkan kakinya yang panjang di pangkuan Jack Ma, dan tubuhnya yang lembut dan lembut bersandar di lengan Jack Ma dengan wajah puas. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu mendekati Roslong. Apakah menurutmu kakakku terlalu sensitif?" Salah satu tangan Jack Ma dengan erat memeluk pinggangnya yang ramping dan tanpa tulang dan berkata, "Kakak, kurasa tidak. Jangan khawatir, aku pasti akan mendengarkanmu dan tidak pernah terlalu dekat dengan Roslong. Di masa depan, jika dia menemukanku lagi, aku akan menjauh darinya." Mendengar ini, King Zuliu tersenyum cerah dan berkata, "Sebenarnya, jika kamu bisa melakukan yang terbaik, jika kamu tidak bisa melakukannya, kakakku tidak menyalahkanmu. Selama kamu selalu memiliki saudara perempuan di hatimu. Kakak, jangan khawatir, aku pasti bisa melakukannya. Jika aku mendekati Roslong di masa depan, aku akan." Jack Ma hendak bersumpah lagi, dan King Zuliu dengan cepat menutup mulutnya dan berkata, "Saudaraku, jangan bersumpah. Kakak, percayalah." "Hei, bagus." Jack Ma mendengar kata-kata itu dan tertawa. "Kakak, aku harus kembali ke ibu kota besok," kata Jack Ma. Mendengar ini, King Zuliu tertegun sejenak, dan bertanya, "Untuk apa kamu kembali?" "Seperti ini, lusa, wanita tua dari keluarga Xiao akan berulang tahun ke-80. Saya ingin memberinya ulang tahun." Ketika Jack Ma mengucapkan kata ulang tahun, suaranya menjadi lebih serius dan lebih dingin. King Zuliu juga tahu bahwa Jack Ma kemungkinan besar adalah putra terlantar dari keluarga Xiao. Sekarang, dia berkata bahwa dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada lelaki tua dari keluarga Xiao, yang sudah terbukti dengan sendirinya. Jack Ma akan melakukan sesuatu. Ekspresi King Zuliu menegang, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia meraih tangan Jack Ma dengan erat dan berkata, "Saudaraku,
apa yang ingin kamu lakukan di pesta ulang tahun kakek keluarga Xiao? Jangan impulsif. Melihat ekspresi gugup dan khawatir King Zuliu, Jack Ma berkata dengan nadanya. Dengan lembut berkata, kakak, jangan khawatir, saya baru saja berkata, saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Xiao. Bagaimana Bu Xiao mengatakan bahwa itu mungkin kakek saya, pada hari ulang tahunnya yang ke-80, sebagai seorang cucu, saya harus melakukan yang terbaik, bukan? Bab 749 Gaun Kuning Muda. Meskipun Jack Ma mengatakan ini dengan lembut, matanya penuh dengan dingin dan ejekan. King Zuliu membenamkan wajahnya di dada Jack Ma, dan berkata dengan nada prihatin yang dalam, kakak perempuan benar-benar mengkhawatirkanmu, kakak perempuan mengkhawatirkanmu, dan akan ada kecelakaan mobil lain seperti terakhir kali. Kakak, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Jack Ma memegang tangannya dengan erat dan berkata dengan lembut. King Zuliu mengangguk ringan, penuh kelembutan, saudaraku, di dunia ini, aku tidak punya apa-apa selain kamu, tolong berjanjilah padaku bahwa kamu pasti baik, oke? Setelah mengatakan ini, King Zuliu menatap kosong ke wajah Jack Ma, penuh kelembutan dan kemanisan yang tak terbatas. Jack Ma mendengar ini, hatinya bergetar, dan dia hampir menangis. Jangan khawatir, aku akan melindungimu selamanya. Jack Ma berkata dengan berat. King Zuliu juga mengangguk berat, dan menempelkan bibirnya yang halus di bibir Jack Ma. Kemudian mereka berguling kembali bersama-sama. Di sebelah, Bai Sue, mulai menderita lagi. Keesokan harinya, Jack Ma sarapan di rumah, lalu bergegas ke bandara dan kembali ke ibu kota. Besok adalah ulang tahun kakek Xiao yang ke-80. Dia selalu ingin mengucapkan selamat kepada kakeknya, kan? Melihat Jack Ma buru-buru pergi, Bai Sue cemberut dan berkata kepada King Zuliu, kakak, orang ini memperlakukanmu seperti hotel. Datang ke sini jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau. King Zuliu melirik King Zuliu, dan menemukan bahwa King Zuliu tampak sedikit kuyu dan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Jadi dia tersenyum dan berkata, dia adalah seorang pria dan memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lihatlah dirimu kuyu dan lingkaran hitam di bawah matanya. Nah, tidakkah kamu tidur nyenyak semalam? Bai Sue mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah, dan dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, Bibi ada di sini, dia benar-benar sedikit insomnia. Sebenarnya, alasan insomnianya bukan karena bibinya ada di sini sama sekali, tetapi karena dia disiksa oleh suara tetangga sebelah. Kekuatan tembus dari suara boros itu terlalu kuat, dan dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam tersiksa. King Zuliu memikirkannya sebentar, lalu mengerti mengapa Bai Sue tidak tidur nyenyak, dan tidak bisa menahan tawa, puci, Xiao Bai, aku khawatir itu bukan karena bibimu. Itu karena kamu mendengar suara Jack Ma dan aku. Wajah Bai Sue berubah lebih merah, dia menikam King Zuliu dengan keras dan berkata, kamu terlalu malu untuk mengatakan itu. Kamu tidak bisa berhenti di malam hari. Gluk-gluk. Mendengar ini, King Zuliu tidak bisa menahan tawa dan bunga-bunga bergetar. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Xiao Bai, aku tahu kamu merindukan seorang pria, atau yang lain, tunggu Jack Ma pulang lain kali dan biarkan kamu bersenang-senanglah dengannya. Ah! Kakak, kamu membencinya. Bai Sue langsung malu dan mulai berkelahi dengan King Zuliu. Untuk sementara waktu, di ruang tamu, pemandangannya tidak terbatas dan benar-benar mengharukan. Jack Ma meninggalkan rumah, langsung pergi ke bandara, dan naik penerbangan ke ibu kota. Kembali ke Jianghai dari ibu kota, Jack Ma duduk di kelas bisnis yang dibeli Roslong. Dan sekarang ke ibu kota, dia duduk di kelas ekonomi. Bagi Jack Ma, ini tidak masalah. Jack Ma menemukan tempat duduknya dan duduk, itu adalah tempat duduk dekat jendela. Tidak lama setelah dia duduk, seorang gadis cantik dengan gaun kuning muda dengan temperamen yang sangat baik duduk di sampingnya. Gadis ini, meskipun dia berusia 21 atau 2 tahun, usianya hampir sama dengan Jack Ma. Ketika dia duduk di sebelah Jack Ma segera mencium aroma samar seperti lavender. Baunya sangat enak sehingga Jack Ma sedikit mabuk. Jack Ma menoleh dan meliriknya dengan tergesa-gesa,
dan menemukan bahwa dia adalah seorang gadis cantik dengan temperamen yang baik, yang membuatnya merasa sangat baik. Untuk bisa duduk dengan gadis cantik seperti itu, perjalanan ini juga cukup indah. Dari saat dia naik pesawat, gadis itu mengeluarkan sebuah buku dan membacanya dengan sangat serius. Jack Ma melirik sampul buku, yang memiliki 3 kata, White Deer Plain, tertulis di atasnya. Ini adalah mahakarya yang ditulis oleh seorang penulis tua yang sangat terkenal di zaman modern. Jack Ma diam-diam berkata, tidak heran gadis ini memiliki temperamen yang baik. Ternyata ini masih seorang wanita muda sastra dan seni. Pesawat lepas landas dan terbang menuju ibu kota. Gadis itu sedang membaca buku. Dia membacanya dengan serius, seolah tenggelam dalam lautan buku. Jack Ma sedikit terpesona hanya dengan melihat profil fokusnya. Gadis yang suka membaca benar-benar memiliki pesona yang berbeda. Jack Ma bergumam di dalam hatinya. Gadis itu juga sepertinya memperhatikan bahwa Jack Ma sedang mengintipnya, alisnya yang gelap sedikit mengernyit, dan sedikit penolakan muncul di matanya. Jack Ma sedikit malu ketika gadis itu melihatnya, jadi dia buru-buru memalingkan wajahnya dan melihat keluar jendela. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menundukkan kepalanya dan terus membenamkan kepalanya di dalam buku. Namun, ketika pesawat setengah jalan, seorang pramugari bergegas dan berkata dengan penuh semangat, apakah ada dokter di sini? Tolong cepat datang ke kelas bisnis dengan saya, seorang pria pingsan. Mendengar suara pramugari, gadis yang sedang membaca buku itu segera meletakkan buku itu, menatap pramugari itu dan berkata, saya seorang dokter. Bawa saya ke sana. Pramugari tampak senang dan berkata, halo dokter, silakan ikut saya. Mengatakan itu, gadis itu segera membuka sabuk pengamannya, dan dengan cepat berjalan menuju kelas bisnis bersama pramugari. Jack Ma sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa gadis berbaju kuning muda itu sebenarnya adalah seorang dokter. Jack Ma sedikit penasaran dengan gadis itu, jadi dia membuka sabuk pengamannya dan berjalan menuju kelas bisnis. Di tengah jalan, seorang pramugari menghentikannya dan bertanya, Pak, mau kemana? Oh, halo, saya seorang dokter, saya akan menemui pasien, kata Jack Ma. Oke, silakan masuk. Pramugari itu mengangguk. Jack Ma langsung masuk ke kelas bisnis, begitu dia memasuki kelas bisnis, dia melihat gadis berbaju kuning pucat menyelamatkan seorang pria yang pingsan. Pria berjas dan sepatu kulit tampak seperti orang sukses. Di sampingnya ada seorang pemuda berjas, yang terus berkata, dokter, tolong selamatkan Presiden Zhang, selama Anda bisa menyelamatkan Presiden Zhang, uang bukanlah masalah. Gadis berbaju kuning pucat memelototi pemuda itu dan berteriak, siapa yang mau uangmu? Jangan ganggu pasien gawat daruratku. Batuk, ya. Pemuda itu buru-buru menutup mulutnya. Jack Ma memperhatikan bahwa gadis berbaju kuning pucat itu memang dokter, karena teknik pertolongan pertamanya cukup profesional. Namun, ketika Jack Ma melihat pria yang pingsan itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata dalam hatinya, gadis ini, bahkan jika kamu memberinya pertolongan pertama, itu tidak berguna. Benar saja, gadis itu menyelamatkan pria yang pingsan itu untuk waktu yang lama, tetapi pria itu tidak bangun. Dahi gadis itu sudah berkeringat, dan itu tidak berguna. Bab 750 Apakah TCM pembohong? Pemuda itu buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Presiden Zhang kita? Apakah kita masih bisa diselamatkan? Gadis berbaju kuning muda tampak sedikit malu, dan berkata, saya akan bertanya kepada Anda, Presiden Zhang ini, apakah dia memiliki riwayat medis? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya baru menjadi sekretarisnya selama beberapa hari, dan Anda berkata, apakah Anda masih bisa menyelamatkan Presiden Zhang? Gadis berbaju kuning muda menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut penilaian saya, Zhang seharusnya memiliki riwayat penyakit jantung. Dia menderita serangan jantung dan shock. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka dengan cepat bertanya, apakah ada bantuan? Pemuda itu juga panik, dan buru-buru berteriak, tolong, selamatkan Presiden kita Zhang. Gadis berbaju kuning muda menggelengkan kepalanya dan berkata,
maafkan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Begitu semua orang mendengar apa yang dikatakan gadis itu, mereka tahu bahwa gadis itu tidak dapat menyelamatkan Presiden Zhang ini. Pramugari juga terlihat sedih, melihat seseorang meninggal di pesawat, bagaimana ini bisa bagus. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara datang, biarkan aku melihatnya. Mata semua orang beralih ke pembicara. Mereka melihat bahwa ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian biasa, yang hanya tampak seperti berusia 22 atau 3 tahun. Ketika gadis berbaju kuning muda melihat pemuda itu, dia terkejut, apakah itu kamu? Jack Ma menatap gadis itu dan tersenyum ringan, ya, ini aku. Kalian saling kenal. Pramugari bertanya dengan heran, dia pikir mereka berdua saling kenal. Gadis itu buru-buru berkata, tidak, kami tidak saling kenal, kami hanya duduk di kursi yang sama. Segera, dia menatap Jack Ma dan berkata, kamu juga seorang dokter. Jack Ma mengangguk dan berkata, iya. Setelah Jack Ma selesai berbicara, dia membungkuk, dan dengan satu tangan, dia segera memotong gerbang nadi umum. Melihat apa yang Jack Ma lakukan, gadis itu berseru kaget, apakah Anda seorang dokter pengobatan Tiongkok? Jack Ma mengangguk dan berkata, ya, saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Begitu Jack Ma mengatakan ini, dia segera membangkitkan ketidakpuasan orang-orang di sekitarnya, dan semua orang berkata, sialan, pengobatan Tiongkok adalah hal yang menipu, bisakah itu berhasil? Ya, anak ini, di usia muda, obat Cina yang kuat seperti apa dia? Menurut pendapat saya, pengobatan Cina adalah pembohong, jangan biarkan dia merawat pasien, jika tidak, semakin banyak Anda mengobati, semakin buruk jadinya. Bahkan nyonya pengobatan barat tidak menyelamatkan Tuan Zhang, jadi apa gunanya pengobatan tradisional Tiongkok? Semua orang menyatakan penghinaan mereka terhadap pengobatan Tiongkok. Jack Ma mendengarkan telinganya, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia telah menjadi terbiasa dengan penghinaan dan kesalahpahaman orang lain tentang pengobatan Tiongkok. Apalagi dia masih muda, yang membuatnya semakin tidak bisa dipercaya. Sekretaris Presiden Zhang, pemuda itu, penuh dengan keraguan tentang Jack Ma ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Dia segera berteriak kepada Jack Ma, berhenti. Jangan sentuh Presiden Zhang kita. Jack Ma menatapnya dan berkata, Anda, Presiden Zhang, akan mati, tidakkah Anda ingin saya menyelamatkannya? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sinis, semua orang mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan untuk menipu orang. Saya tidak percaya Anda dapat menyelamatkan Presiden Zhang kami. Saya pikir Anda hanya ingin membuat orang terkesan dan menipu uang. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat kematian untuk menyelamatkan diri sendiri, ketika Anda datang ke mulut orang-orang ini, Anda menjadi pembohong, bukankah begitu? Masih selingkuh. Itu sangat lucu. Jack Ma melirik Tuan Zhang, yang hampir mati, dan harus menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, Anda memperlakukan kebaikan saya sebagai hati dan paru-paru keledai, jadi saya tidak perlu mempermalukan diri sendiri dan pergi. Meskipun Jack Ma memiliki kebajikan para dokter, tetapi orang-orang ini sangat membencinya, mengapa dia harus mengambil tindakan lagi? Hindari mempermalukan diri sendiri. Namun, ketika Jack Ma berbalik dan hendak pergi, gadis berbaju kuning pucat itu segera berkata, Tuan, saya percaya pada pengobatan Tiongkok, saya yakin Anda dapat mengambil tindakan, pasti ada cara tertentu, tolong selamatkan dia. Gadis berbaju kuning muda adalah seorang dokter barat, dia berkata bahwa dia percaya pada Jack Ma, yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya sangat tidak puas. Sekretaris muda itu segera menatap gadis berbaju kuning muda itu dan berkata, Dokter, apakah dia bisa diandalkan? Gaun kuning pucat berkata dengan wajah cantik, Anda, Tuan Zhang, Anda akan mati. Karena dia ingin menyelamatkannya, dia harus menjadi kuda mati dan dokter kuda yang hidup. Yang terburuk, seberapa buruk itu bisa terjadi? Ketika sekretaris mendengar ini, dia harus melihat Jack Ma dan berkata, tidak apa-apa, maka Anda dapat memperlakukan Presiden Zhang kami. Tentu saja, saya memperingatkan Anda, jangan main-main. Jack Ma terdiam tentang sikapnya.
Gadis berbaju kuning pucat memelototi sekretaris dan berkata, Anda membantu Tuan Zhang, bukankah Anda harus sopan? Sikap macam apa ini? Batuk. Sekretaris harus batuk kering, malu. Gadis berbaju kuning muda memandang Jack Ma dan berkata, Tuan, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pasien ini, jadi terserah Anda. Jack Ma mengangguk dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Mengatakan itu, Jack Ma membungkuk dan memotong denyut nadi untuk Presiden Zhang. Ketika semua orang menonton adegan ini, beberapa orang memiliki ekspresi tenang, sementara beberapa orang memiliki sikap menonton lelucon. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa Jack Ma bisa menyelamatkan Tuan Zhang. Beberapa orang bahkan berbisik, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan, dapatkah itu menyelamatkan kentut orang? Jack Ma mendengarkan kata-kata ini di telinganya dan tidak peduli sama sekali. Dia mengambil denyut nadi pasien, dan setelah sekitar 40 detik, dia segera mengambil tangannya. Dia membutuhkan akupuntur untuk pasien segera. Namun, ketika melewati pemeriksaan keamanan, inspektur keamanan menyita jarum peraknya dengan alasan bahwa itu adalah barang berbahaya. Sekarang, Jack Ma tidak bisa melakukan akupuntur untuk pasien sama sekali. Pasien bisa diselamatkan, tapi saya butuh jarum perak untuk akupuntur bagi pasien. Jack Ma menatap gadis berbaju kuning muda. Kalau begitu kamu punya akupuntur. Sekretaris itu masih muda dan segera berkata. Jack Ma meliriknya dan berkata, jarum perak saya telah dikumpulkan, bagaimana saya bisa melakukan akupuntur? Salah satu pramugari menggerakkan matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, kami tidak memiliki jarum perak untuk akupuntur di pesawat, tetapi apakah kami memiliki jarum bordir semacam itu? Semua orang terdiam. Tanpa diduga, Jack Ma mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa mencobanya, kamu bisa mendapatkannya. Oke. Pramugari tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi untuk mengambil jarum bordir. Semua orang berbisik dengan suara rendah. Pemuda ini sebenarnya menggunakan jarum bordir untuk akupuntur bagi pasiennya. Apakah bisa? Saya pikir dia masih muda, jadi dia bukan pembohong, kan? Hei, sekarang pengobatan Tiongkok sedang menurun, ada banyak pembohong, dan saya pikir anak ini terlihat seperti pembohong. Putra, lupakan saja, itu bukan urusan kita hanya akan menonton kesenangannya. Sekretaris itu masih muda, dan setelah mendengarkan kata-kata semua orang, dia menatap Jack Ma dengan curiga, dia tiba-tiba tidak percaya pada Jack Ma. Gadis berbaju kuning muda memandang pasien untuk sementara waktu dan Jack Ma untuk sementara waktu, dan bertanya kepada Jack Ma dengan sangat serius, seberapa yakin Anda akan menyelamatkan orang ini? Jack Ma berkata dengan ringan, 70%.